Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Yelviza, dalam pelajaran bahasa Inggris. Yang kali ini kita akan membahas structure, English structure, khususnya tentang simple present dan simple past. Kita akan mencoba membahas tenses ini dengan metode sinteks, sehingga kita tahu dengan mudah dan insya Allah kita tidak akan salah dan tidak perlu menghafal rumus. Hanya beberapa istilah dalam bahasa Inggris yang perlu kita kenal. Misalnya, apa itu noun, apa itu verb, apa itu adjective, apa itu determiner, ya, adverb. Nah, itu. Ya, dengan mengenal ya bagian-bagiannya seperti itu, kita bisa menggunakan unsur kalimat itu dan menyusunnya menjadi kalimat yang benar strukturnya. Mari kita coba membahas, mengulitinya sehingga saudara yang mau belajar bahasa Inggris, yang mau belajar struktur bahasa Inggris, bisa menggunakan struktur bahasa Inggris dengan benar dan tepat ya. Kita tidak perlu khawatir dan ragu-ragu apakah itu benar atau salah karena sudah jelas rumusnya. Baik, mari kita lihat ya berikut ini. English tenses. Kita membahas simple present and past. Nah, rumus secara umum ya di dalam bahasa Inggris, sentence terdiri dari NP dengan VP. NP-nya bisa saja noun, ya, NP-nya noun, bisa saja pronoun nanti diturunkan, bisa saja ada determiner dengan noun. Ya, nanti ya setelah ini akan kita lihat apa saja bagian dari noun itu. Nah, kita lihat VP terdiri dari auxiliary dengan verb. Auxiliary, ya minimal auxiliary itu terdiri dari tense. Tense di dalam bahasa Inggris, kalau kita mempelajari structure dari dengan ilmu sinteks, tense itu kita kenal dua saja, present dengan past. Ya, jadi kalau dia simple present berarti tense-nya hanya present. Kalau dia past berarti tense-nya past. Salah satu ya, simple untuk present atau past. Nah, kita lihat di dalam bahasa baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apa saja, kalimat itu terdiri dari ya kita kategorikan ke dalam dua bentuk, yaitu verbal sentence dan nominal sentence. Nah, verbal sentence ya terdiri dari NP, ya secara umum kan NP dan VP. Nah, kita kenal NP itu, ya baik dia di verbal atau nominal, NP itu terdiri dari noun atau ini ya salah satunya pronoun. Tidak boleh dua-dua. Ada noun, ada pula pronoun. Tidak. Kalau kita menggunakan noun saja. Kalau kita menggunakan pronoun saja. Kemudian terdiri dari determiner plus noun. Ya, determiner kita sudah pelajari pada video sebelumnya.
itu terdiri dari ada bisa saja article, bisa saja possessive pronoun, bisa saja demonstrative, ya, bisa saja number, quantifier. Ya. Ini pelajari dulu yang berkaitan dengan determiner, bisa dipelajari pada video saya yang sebelumnya. Kemudian bisa juga terdiri dari NP itu bisa saja terdiri dari determiner, adjective, plus noun. Kemudian VP. VP ya. Bisa minimal VP itu terdiri dari auxiliary dengan verb saja. Atau auxiliary ada verb, ada adverb. Ya. Atau auxiliary ada verb, ada objek. Atau lengkap, ada auxiliary, ada verb, ada objek, ada adverb. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana rumus umum tadi kita terapkan dalam tense yang namanya simple present. Kita lihat bentuk positifnya. Ya, tadi rumusnya sentence terdiri dari NP dan VP. NP-nya noun. Kemudian VP terdiri dari auxiliary dengan verb. Ya, auxiliary tense. Tense-nya karena dia present, tense-nya present. Nah, sekarang kita lihat bagaimana jadinya dalam kalimat. Nah, she misalnya pronoun. Ya, pronoun. Kemudian tense-nya kita turunkan present. Verb-nya misalnya study. Jadi she asalnya she present dari study. Apa bentuk present dari study? Nah, ini. Untuk she subjeknya adalah studies. Nah, sekarang kalau I subjeknya study. Kalau you study. We study. She studies. He studies. Kalau it nggak mungkin dia studies ya. Karena it nggak mungkin belajar. Kenapa? It itu refers to plant, thing, ya itu kita pakai it ya kata gantinya. Misalnya chair, kata gantinya it. Bagaimana dengan they? They study. Ya, they study. Nah, jadi yang pakai studies hanya yang pakai is, yang tambah s itu hanya he, she dengan it. Yang lainnya kita gunakan verb pertama yang tanpa ada perubahan. Study, eat, sit, understand. Tapi kalau she understands. Ya, she understands. Tambah s. Nah, sekarang kita lihat bagaimana bentuk negatif dari simple present ini. Sentence terdiri dari NP, VP, kemudian VP auxiliary dengan verb. Tense-nya present. Karena sekarang kita masih membahas tentang present. Tapi ya, present-nya bentuknya negatif. Jadi tanda negatif itu di depan letaknya. Sebelum tense. Ya. Kemudian ya, VP kan terdiri dari auxiliary dengan verb. Nah, kita ambil contoh yang tadi juga, she. Nah, di dalam bahasa Inggris, verbnya tidak boleh langsung negatif itu langsung berpasangan dengan verb. Ya, tidak bisa. Karena negatif itu dia berpasangan dengan auxiliary. Kalau verb yang boleh dengan negatif adalah linking. Linking yang to be. Kalau yang lain enggak. Yang bisa berpasangan dengan negatif. Jadi, yang bisa berpasangan dengan negatif adalah auxiliary atau kalau verb, linking verb. Berarti to be. Ya, is. Ya. Tapi kalau be betul, enggak bisa.
Yang bisa itu adalah bagian dari auxiliary itu, bagian dari linking verb, yaitu to be-nya ada is, ada am, ada are. Itu yang bisa dipasangkan dengan dengan negatif not. Tapi kalau tidak ada, ya, tidak, linking verb tidak ada, auxiliary verb juga tidak ada, tidak bisa langsung she not study. Karena kalau present saja tanpa langsung negatif, ya, berarti she not, nggak boleh. Karena tidak ada auxiliary-nya, maka di dalam bahasa Inggris kita buat auxiliary-nya untuk kalimat negatif dan kalimat interrogative atau question. Tanda negatifnya memang berada di depan, tapi nanti ya letak not itu adalah setelah auxiliary atau setelah linking. Nah, sekarang apa kata bantu untuk present? Karena di sini belum ada kata bantunya. Kata bantu yang dibuat, ditambahkan untuk present negatif ini adalah do. Nah, itu kata bantunya. Jadi kata bantu untuk kalimat yang tidak punya kata bantu, yang tidak punya auxiliary, auxiliary-nya adalah do. Maka menjadilah dia pres tambah do. Ya, present tambah do. Kemudian baru setelah itu kita pasangkan not, karena not berpasangan dengan auxiliary. Nah, apa present dari do? Ya, dua pula bentuknya. Ada does, ada do saja, tanpa perubahan. Maka menjadilah kalimat itu menjadi she does not study. Kalau I ya karena pres dengan do, kalau subjeknya I maka menjadi do dia. Jadi pres tambah do, kalau subjeknya she menjadi does. Tapi kalau subjeknya we menjadi do dia. She, ya kalau dia she does not study. Kalau we do not study. I do not study. They do not study. She does not study. Nah, tapi kalau kita membacanya ya, she doesn't study. Doesn't, ya, bukan does not dibaca. Karena di dalam bahasa Inggris kalau seperti itu ya, not-nya ya kita bunyikan menjadi doesn't, ya. Kemudian bagaimana pula bentuk question-nya? Tetap ini subject NP VP, ya. VP-nya auxiliary dengan verb. Nah, sekarang kita lihat tense-nya present juga, tapi kalau tadi negatif, kalau sekarang question berada di depan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana bentuknya. Ya. Kalau di dalam bahasa Inggris untuk question ini kan tidak ada juga auxiliary, di sini hanya tense. Ya. Untuk question, ya untuk question maka kata bantu yang kita adakan kita tarik ke depan. Karena dalam pertanyaan, dalam question, auxiliary berada sebelum subjek. Makanya present ya berarti kita kata bantunya do ya. Ya. Pres dari do adalah does. Maka menjadilah dia does she study? Does she study? Do you study? Do they study? Do I study? Apa mungkin kita bertanya ya? Biasanya kita udah tahu ya. Entah dalam hati ya, kita bertanya dalam hati.
Mungkin kita ragu, saya ini belajar atau enggak? Enggaknya kita apakan? Do I study? Ya. Do you study? Does she study? Ya. Does he study? Does he, ya. Does he menjadi does he. Does he study? Nah, ini kita pakai untuk pertanyaan. Nah, sudah selesai pembahasan kita tentang present yang verbal. Kita lihat yang pasnya. Untuk pas, kita lihat sentence terdiri dari NP, VP, ya. NP-nya noun, VP terdiri dari auxiliary dengan verb. Ya, di sini tense-nya pas. Ya. Jadi yang beda tadi present tense-nya, sekarang pas. Nah, maka menjadilah dia she pas study. Pas dari study, bentuk pas dari study, maka dia menjadi studied. Jadi di dalam bahasa Inggris, bentuk pas dari satu kata itu, ya secara umum itu tambah ed. Ya, kecuali, ya with exception yang irregular. Misalnya kata break menjadi broke. Eat menjadi ate, itu yang irregular. Take menjadi took. Bring menjadi brought. Teach menjadi taught. Nah, bagaimana untuk mengetahui itu? Kita hafalkan, karena ada listnya itu. Ada di buku, bisa dicari di internet. Apa saja verb yang termasuk irregular. Nanda, ya disuruh mengerjakan PR-nya. Ya. Apa PR-nya? Mengumpulkan kata verb yang irregular. Cari bentuk pertamanya, cari bentuk keduanya dan ketiganya. Karena kalau kita sudah masuk ke tenses ini, kita harus menguasai perubahan kata kerja, perubahan verb. Harus tahu kita bentuk kedua, bentuk ketiganya. Nah, untuk study, studied. Ya, pada umumnya ya dia tambah id, tapi yang irregular harus dihafalkan. Oke. Bagaimana pula dengan bentuk negatifnya? Ya, untuk negatif tetap rumus rumus umumnya NP-VP, ya NP-nya noun, ya VP-nya auxiliary dengan verb. Nah, sekarang dia negatif ini yang pas. Negatif pas. Bagaimana negatif dari pas? Ya? She pas dari do. Karena dia kalau negatif di dalam pas juga belum ada auxiliary yang bisa dipasangkan dengan not. Ya. Pas not tidak boleh. Tidak ada. Maka kita cari kata bantu do. Jadi tetap ya untuk kalimat yang tidak punya auxiliary yang bisa dipasangkan dengan not, harus kita carikan ya auxiliary-nya. Ya, apa auxiliary-nya? Auxiliary-nya do. Kalau dia present dari do, ya bisa menjadi do. Present dari do bisa does, bisa saja do, tergantung kepada subjeknya. Tapi kalau untuk pas dari do selalu did. Nah, ada dua macamnya. Kemudian baru not. Study kita turunkan. Kenapa di sini study? Kenapa bukan studies? Karena present itu bukan disatukan dengan study. Tapi present itu disatukan dengan do. Maka menjadilah dia does. Jadi kalau dia pas itu disatukan dengan do. Ya, maka menjadilah dia did. Apakah do? Apakah pas berteman dengan study? Jauh itu. Berarti study-nya tidak berubah. Yang berubah itu yang bervariasi adalah auxiliary-nya. Itu ingat. Di dalam bahasa Inggris yang berubah itu adalah auxiliary-nya. Ya, auxiliary-nya. Nah, kita lihat kalau she pas dari do did menjadi dia she did not study.
Nah, sekarang bagaimana dengan question? Nah, question terdiri juga dari NPVP, ini rumus umum, ya, auxiliary verb. Nah, question. Nah, questionnya past. Nah, bagaimana bentuknya? Apa? Past dari do, karena question dimajukan ya kata bantunya sebelum subjek. Past dari do, kemudian she study. Apa past dari do? Did. Kemudian she study. Nah, ini sebabnya kan kalau kita biasa menghafal kalau sudah diambil oleh diambil variasinya oleh kata bantunya, maka kata kerjanya kembali seperti semula. Sering ini guru menyatakan seperti itu. Tapi dari mana dasarnya? Dari mana datangnya? Ini dia. Karena pas itu dia bersatu dengan do. Sementara study sendiri. Jadi tidak ada yang bisa merubah study. Study itu bisa berubah ketika bergabung dengan tense. Bergabung dia dengan dengan present, maka menjadilah dia studies kalau subjeknya she, he. Nah, kalau dia tidak bergabung dengan present atau dengan past, maka dia tetap kata asalnya ya. Jadi katanya tidak berubah kalau dia tidak berteman dengan tense seperti present atau past.